Oke, recording on. Kita lanjut lagi, tetap semangat. Soal nomor 151 dari 180 untuk session yang kedua ini. Kita langsung saja ke soalnya. A project team member predictably approach the project manager with various issues that block the teams from completing any project activities. Jadi project team member secara periodik melakukan pendekatan terhadap project manager untuk berbagai macam isu yang memblok ataupun yang menghalangi dari tim untuk menyelesaikan project activities. To analyze the situations and determine critical impedance, untuk menganalisa situasi dan memastikan dari critical impedance-nya tersebut, obstacle blocker yang untuk tim dan juga project manager yang memiliki menggunakan dengan variasi tools dan teknik yang ada gitu. Terus how will the following technique help the project manager accomplish the task necessary to perform the analysis? Jadi bagaimana teknik yang akan membantu oleh project manager untuk bisa menyelesaikan task-nya untuk yang diperlukan untuk perform analisanya tersebut. Kita lihat di sini ada pilihannya retrieve in-depth data, get insight from the team, retrieve special expertise, lalu create confidential atmosphere, lalu get insight from a larger group. Kita lihat justifikasinya. Jadi untuk retrieve in-depth data itu adalah karena dia meretrieve itu mengambil data secara deep, secara dalam penganalisanya. Jadi itu adalah merupakan bagian dari root cause analysis. Sedangkan get insight from the team adalah itu merupakan bagian dari facilitate group sessions. Karena di group session berarti dia dari tim untuk mendapatkan insight ataupun pencerahan ataupun feedback. Lalu retrieve special expertise, dari kata-katanya ini expertise, otomatis ini adalah expert judgment. Lalu create confidential atmosphere, berarti dia melakukan team member interview dengan tim membernya tersebut. Jadi atmosfer dalam artian lingkungan timnya. Lalu get insight from a larger group, berarti dia mengadakan survei karena dia untuk mendapatkan insight ataupun feedback ataupun pencerahan mengenai informasi, dan dia menggunakan larger group yang lebih besar, yaitu ya menggunakan survei. Next, selanjutnya 152. A manufacturing has initiated the project as a result of a Lean Six Sigma value stream mapping exercise of its production process. In the scenario, which specific factor led the creation of the project. Jadi kalau kita bicara Lean Six Sigma ini udah pasti improvement. Maka dari pilihan ini adalah yang C, hanya yang C, yaitu business process improvement, ya, yang pilihan yang terbaik. Terus selanjutnya 153, stakeholder frequently calls and emails the development teams and to get status on the project katanya. Thus negatively affecting the team progress. How should an agile coach handle this situation? Jadi stakeholder secara frequent call dan email untuk development team untuk mendapatkan status dari projectnya. Yang itu mengakibatkan efek negatif dari tim progresnya. Bagaimana agile coach untuk handle situasi seperti ini? Perlu diingat bahwa ini adalah dalam menggunakan metodologi agile. Maka untuk penerapannya ataupun pendekatan yang dilakukan di dalamnya itu menggunakan agile. Apakah scaled? Bukan. Apakah guided? Ini ya. Apakah dengan direct stakeholder to the product owner? Bukan. Apa let them decide to handle the issue? Ini bisa tricky jawabannya, walaupun ini terkesan ini betul, tapi perlu dilihat bahwa ini sudah berdampak negatif terhadap tim progress. Maka yang perlu diperhatikan, jawaban yang terbaik adalah dengan meng-guide stakeholder kepada proper agile practice yang ada. Gitu. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk nomor 154,
A pharmaceutical company is about to begin planning to a large project to perform human trial. Jadi pharmaceutical company telah mulai untuk merencanakan sebuah proyek besar dengan menggunakan human ataupun manusia sebagai percobaannya, dan itu merupakan bagian dari development untuk obat new pharmaceutical, obat yang baru. Dan berdasarkan compliance kategoris itu termasuk dari legal, regulatory, statutory, dan corporate, itu akan secara signifikan dipertimbangkan di dalam proyeknya. Meskipun demikian, company di satu sisi perusahaan baru saja meng-hire project management konsultan yang memiliki skill tentang Crystal Family dari project management methodologies. What is the best course of action for the consultant? Jadi best course action apa untuk konsultan itu dilakukan? Apakah recommend the use Crystal Clear project? Bukan, ini the highest degree transparansi. Apakah prescribe the use Crystal Yellow? Kalau Yellow ini untuk project yang kecil di bawah 40 orang. Apakah advise the company to avoid Crystal is not well suited for high regulated? Justru ini menggunakan Crystal. Jadi jawaban yang dua ini salah. Kita lihat ulang lagi, recommend the use Crystal Clear as the project will require the highest degree of transparency. Sedangkan suggest the project utilize Crystal Clear to claritical of the project. Jadi pilihan yang terbaik adalah D. Selain daripada memang konsultan untuk bertugas sebagai menyarankan, juga dia pilihannya baik karena dia menggunakan crystal red yang memang untuk proyek yang besar, dan proyek itu adalah kritikal untuk pencarian obat yang baru gitu. Next, selanjutnya di 155, you are leading a project with the fixed budget to build 100 single family house in neighborhood katanya. Anda memimpin sebuah proyek dengan budget yang fix untuk membangun 100 rumah di lingkungan yang baru, dan semua infrastrukturnya seperti pengairan, terus electricity, lalu jalan dan lain-lain itu sudah tersedia. Dan tinggal untuk membangun rumah saja katanya. All that is left to construct the houses. The sponsor want to return on investment, dan sponsor menginginkan return of investment atau ROI even before the project is formally completed, bahkan sebelum projectnya secara formal itu diselesai dan di-close, ditutup. What is the best approach for you to meet the sponsor request? Apa pendekatannya, apa yang terbaik untuk sponsor request agar sesuai dengan sponsor request? Apakah dengan construct house sequentially? Apakah construct the house together secara bersamaan? Apakah crash the schedule using additional? Apakah dengan it is unrealistic to meet sponsor request? Jadi agar pada saat dia secara project akhir dan itu juga ROI sudah didapatkan, ya dibangunnya sequentially, bertahap. Jadi begitu rumah dibangun, dijual, rumah yang kedua dibangun, dijual, sampai dengan yang terakhir rumah dibangun, selesai, dijual, lalu begitu pun proyeknya selesai dan ROI pun sudah didapat gitu. Makanya itu tekniknya dengan menggunakan construct the houses sequentially one by one. Next, selanjutnya di 156. As a Scrum Master, you are leading a user story relative sizing exercise. When two developers begin screaming at each other over the number of points that should be assigned to particular user story. Sebagai Scrum Master, Anda memimpin user story yang berhubungan dengan exercise, ya, sizing, ukuran dari berdasarkan ukuran katanya. Pada saat dua developer mulai berteriak karena memperdebatkan number points dari ukuran dari poin yang ada di user story tersebut, karena itu berhubungan dengan pekerjaannya yang di-assign dan itu merupakan yang penting, particular user story, you separate the two developer, kamu memisahkan dua developernya agar argumennya itu tidak menjadi fisikal. Berdasarkan considering dari ini bukan merupakan yang pertama kali, what should you do, try and resolve this? Apa yang harus Anda coba dan lakukan solve the konfliknya itu seperti apa?
Yang pertama, dismiss the meeting and meet the developer afterward. Lalu average the story point dengan merata-ratakan, salah. Allow the developer to work out the issue and on their own. Ini mengembalikan pekerjaan developer kepada itu. Kalau justru Scrum Master adalah untuk memfasilitasi ya. Jadi bukan ini. Use the deal time estimation method instead of story point. Bisa D ini jawabannya, namun kita lihat yang paling terbaik adalah dia pada saat itu sedang ada di meeting. Jadi meetingnya itu di dismiss the meeting, stop meetingnya selesai, dan meet the developer-nya bertemu dengan developer setelahnya. Maka jawabannya adalah A. 157, as an experienced project manager, you are aware there are potential risks that could impact the success of your project. You want to ensure there is a process in place to identify and manage risks throughout the project life cycle. Jadi ini bicara tentang seorang project manager yang berpengalaman dan Anda aware terhadap potensial risk tersebut yang berdampak terhadap sukses dari projectnya. Anda ingin memastikan bahwa prosesnya itu telah diidentifikasi dan di-manage risikonya selama project life cycle, dan manakah yang dokumen yang berhubungan dengannya, apakah risk register, issue log, risk report, risk management plan. Karena dia untuk identify dan manage risk sepanjang dari project life cycle yang berhubungan dengannya adalah berarti yang secara global juga keseluruhan untuk manage risk, yaitu risk management plan. Maka jawaban yang terbaik adalah risk management plan. Next, selanjutnya 158. The project manager has gained the support of senior management who has committed to providing the necessary funding to design and develop prototype for new initiative. Project manager telah melakukan support untuk senior management, telah mendapatkan support dari senior management yang telah berkomitmen untuk menyediakan istilahnya pendanaan funding yang diperlukan untuk desain dan develop prototype untuk new initiative. The project manager bekerja dengan meng-create project charter, dan dia juga memerlukan istilahnya ada part yang berperan sebagai project sponsor. Jadi tidak hanya bekerja sendiri saja, tapi juga ada project sponsor. Which of the following best meets the need of the project manager? Apakah project manager? Bukan, dia sendiri project manager. PMO kita lihat, dan ini project team member, bukan. Any person external to the project. Sebenarnya ini tricky. Untuk project sponsor adalah merupakan seseorang yang memang eksternal dari project team, tapi bukan pula di luar dari organisasi. Dia adalah di organisasi, tapi bukan project team. Maka jawaban yang paling betul, jika misalnya ada PMO, maka yang terbaik adalah Project Management Office. Itu dia jawabannya sebagai project sponsor. Next, selanjutnya untuk 159. Kita lihat, Scrum Master is leading a drug development project for a large pharmaceutical company. Scrum Master melead sebuah development project obat untuk sebuah perusahaan obat-obatan yang besar katanya. She is concerned about the impact potential change in the business environment, dan dia juga concern terhadap impact-nya di mana itu berpotensi untuk adanya perubahan di business environment, termasuk regulatory, technological, lalu geopolitical, marketplace, dan juga yang berdampak terhadap product backlog dan project itu secara keseluruhan. Apa step atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Scrum Master untuk mengalamatkan si perubahan ini dari projectnya? Jadi step by step-nya agar si proses perubahan ini dapat smooth dan sesuai dengan target project. Jadi yang pertama step 1, 2, 3, sampai dengan 5. Kita lihat justifikasinya. Untuk step 1, yang pasti harus dilakukan adalah identifikasi dulu ya. Setelah itu step 2 adalah melakukan assess. Jadi apakah di assessment dulu, setelah diidentifikasi, lalu step 3 adalah kalau ada review. Kalau di sini berarti langsung rekomendasi option for backlog, adjustment to changes. Yang keempat adalah melakukan revise jika terjadi ada
perubahan dari rekomendasi yang sebelumnya, ada feedback, jadi revise the backlog based on the suggest option. Lalu yang kelima adalah dengan melakukan review. Jadi ternyata review ada di bagian part yang terakhir, the environment for any additional change. Review jika ternyata ada dari environment tersebut, jika ada perubahan lebih lanjut. Jadi pertama identifikasi, assess, rekomendasikan, lalu revise, setelah revise review. Jadi IAR3 gitu. Identify, assess, recommend, revise, dan review. Review yang terakhir. Oke, 160, your agile project needs specialists that are not available locally. Jadi agile project memerlukan seorang spesialis yang tidak ada di negara Anda atau di daerah Anda. You find needed resources across the globe, dan Anda mencari resource-nya di seluruh dunia, tapi Anda dikarenakan adanya keterbatasan tidak bisa melakukan collocate ataupun mengumpulkan ke dalam satu lokasi, dan juga durasi dari projectnya. Jadi Anda memutuskan untuk mengorganize timnya dalam mode virtual environment. Dan kick-off meeting akan dimulai beberapa minggu dari sekarang, dan perusahaan juga memperbolehkan Anda untuk one quarterly, satu kali dalam 1/4 itu mungkin in-person meeting katanya. Jadi di dalam untuk meeting secara personal. What is your best course of action to have team attend the kick-off? Perlu diketahui bahwa jika menggunakan Agile, ini adalah face-to-face ya meeting, face-to-face meeting, face-to-face discussion, face-to-face iteration, retrospective, sprint planning, baik stand-up meeting, dan jika ada jawabannya di antara bawah ini, yang paling possible adalah dengan melakukan if possible bring the team attend to the kick-off meeting. Kenapa video conference juga tidak bisa? Karena untuk kick-off meeting disarankan adalah dengan melakukan pertemuan secara face to face. Record juga sama saja dengan video conference, apalagi dengan do nothing gitu. Jadi jawaban yang terbaik adalah si B, if possible bring the team member to attend the kick-off meeting in person. Oke, 160. Recording kita off dulu, terima kasih.